Dalam genggaman sejarah Majapahit yang megah, pemberontakan Rakuti melawan pemerintahan Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328, menjadi babak tersendiri yang mencengangkan, terjadi pada tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi. Kelompok Dharmaputra, yang dibentuk oleh Raden Wijaya, penguasa pertama dan pendiri kerajaan Majapahit, menjadi panggung bagi aksi berani Rakuti dan rekan-rekannya. Rakuti, figur kunci dalam Dharmaputra yang melibatkan Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa, membawa warna dramatis ke dalam kisah pemberontakan ini. Mereka bukan hanya pejabat tinggi dengan kedudukan istimewa, namun juga dipandang sebagai pengalasan Wineh Suka oleh Kitab Pararaton, yang berarti pegawai istimewa yang disayangi raja. Sebelum gempuran Rakuti, terdapat getaran intrik di dalam istana Majapahit yang mirip, melibatkan Rasemi, anggota Dharmaputra lainnya. Aksi yang dilancarkan Rasemi disinyalir terjadi antara tahun 1316 hingga 1318 Masehi, menandai kegugupan internal yang menyulut gejolak sebelum pemberontakan lebih besar terjadi. Aksi heroik Rakuti di mata beberapa sejarawan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kestabilan kerajaan Majapahit. Gajah Mada, tokoh legendaris yang dikenal sebagai Panglima Perang Mahapati, akhirnya memainkan peran sentral dalam menghentikan pemberontakan ini. Bagaimana Gajah Mada menggagalkan upaya mereka, dan bagaimana pemberontakan ini meninggalkan jejaknya dalam sejarah Majapahit, menjadi salah satu cerita yang penuh warna dan mendebarkan. Pemberontakan Rakuti bukan hanya sekadar catatan kejadian pada masa lalu, tetapi juga merupakan titik balik yang memengaruhi dinamika kekuasaan di Majapahit. Melalui perjuangan dan keteguhan Rakuti, cerita ini mengilhami pembaca untuk menengok lebih dalam ke dalam kompleksitas politik dan intrik di balik dinding-dinding istana megah Majapahit pada abad ke-14. Kegetiran dan ketidakpuasan merajalela di dalam istana megah Majapahit pada masa pemerintahan Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328, merembet dalam pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh kontroversial, Rakuti. Pemberontakan ini tak hanya sekadar perlawanan terhadap kebijakan raja, tetapi juga mencuatkan kepercayaan bahwa Jayanagara memiliki karakter lemah dan mudah dipengaruhi. Kitab Pararaton memberi bocoran tentang pandangan negatif terhadap Jayanagara dengan menyebutnya sebagai Kalajemet, sebuah julukan yang ditafsirkan sebagai olok-olok, merujuk pada sifat lemah atau jahat. Tidak hanya itu, asal-usul Jayanagara dari garis keturunan yang dicurigai oleh Dharmaputra, karena ia bukanlah putra mahkota Raden Wijaya dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir, Dara Petak. Dara Petak, putri kerajaan Dharmasraya di Sumatera, dihadirkan dalam sejarah melalui ekspedisi Pamalayu, sebuah operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari pada 1275 hingga 1286 Keberadaan Jayanagara yang berdarah campuran, bukan turunan murni dari Kertanagara, pendahulu Majapahit, semakin menambah ketidakpuasan Dharmaputra terhadap raja. Raden Wijaya, pendiri Majapahit, sebelumnya adalah senapati dan menantu Raja Singasari, Kertanegara. Menurut catatan sejarah, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanagara, salah satunya Tribuaneswari yang menjadi permaisuri. Namun, perselisihan dalam sumber-sumber sejarah seperti Negara Kertagama dan Paraton menimbulkan tanda tanya terkait jumlah istri yang sebenarnya. Setelah tamatnya kerajaan Singasari pada 1292, Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Tetapi setelah kematiannya pada 1309, dan Jayanagara naik tahta, muncullah perlawanan dari dalam. Gerakan pemberontakan yang diawali oleh Rasemi dan Rakuti, dengan dukungan beberapa Dharmaputra lainnya seperti Ratanca, Rabanyak, Rayuyu, Rapangsa, dan Rawedeng, menjadi saga penuh intrik yang berusaha mendongkel tahta Jayanagara. Dengan Rakuti sebagai sosok sentral, pemberontakan ini bukan hanya menjadi gejolak politik di Majapahit, tetapi juga menciptakan jejak bersejarah yang mempertanyakan keabsahan dan stabilitas kekuasaan di dalam istana megah tersebut. Tahun 1319 Masehi menjadi saksi pemberontakan epik yang mengguncang kerajaan Majapahit, di mana sosok Gajah Mada muncul sebagai pahlawan yang belum sepenuhnya dikenal. Pada masa itu, Gajah Mada belum menjabat sebagai Mahapati, peran gemilang yang kemudian mengukir namanya dalam sejarah kejayaan Majapahit. Saat itu, posisinya hanya sebagai anggota pasukan pengamanan Raja, Bayangkara.
Puncak pemberontakan Rakuti membawa kekacauan ke ibu kota Majapahit, dan Raja Jayanagara terperangkap dalam situasi berbahaya. Inilah momen penting di mana Gajah Mada, meski belum berada di puncak karirnya, muncul sebagai penyelamat tahta Majapahit. Dengan loyalitas dan keberaniannya yang luar biasa, Gajah Mada memainkan peran krusial dalam melindungi Raja Jayanagara. Ancaman serius terhadap nyawa Raja Jayanagara dari gerakan kudeta Dharmaputra membuat perlunya tindakan cepat. Pasukan Bayangkara, termasuk Gajah Mada, meluncurkan operasi intelijen penyelamatan yang taktis. Pitono Harjowardoyo dalam bukunya yang berjudul Pararaton, 1965, mengungkapkan bahwa pasukan Bayangkara yang terdiri dari 16 orang berhasil mengamankan Raja Jayanagara, membawanya ke desa yang dikenal sebagai Badander. Meskipun ada perdebatan tentang lokasi tepatnya, beberapa referensi menempatkan Badander di wilayah Bojonegoro, sementara pandangan lain meyakini bahwa desa tersebut terletak di Jombang. Keberhasilan Gajah Mada dan pasukan Bayangkara dalam menyelamatkan Raja Jayanagara menjadi babak penting dalam kisah kepahlawanan yang membangkitkan semangat dan kebanggaan di dalam dinding-dinding Istana Majapahit. Inilah kisah awal Gajah Mada, yang dengan penuh dedikasi dan keberanian, merintis jejak karirnya yang gemilang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Majapahit. Pemberontakan Rakuti bukan hanya menciptakan riwayat hitam, tetapi juga menorehkan kisah heroik yang membentuk takdir Gajah Mada menuju kejayaan yang akan datang. Setelah meneguhkan keamanan Raja Jayanagara di Badander, Gajah Mada, bersama sebagian anggota Bayangkara yang setia, memulai perjalanan kembali ke pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit, di kota istana yang megah, terletak di Mojokerto. Gajah Mada menggelar pertunjukan taktik jitu untuk memastikan bahwa pemberontakan Rakuti tidak meraih dukungan rakyat. Gajah Mada dengan cermat mengumpulkan para pemimpin daerah, menyampaikan berita sedih bahwa Raja Jayanagara telah tiada dalam pelarian. Tangisan dan kesedihan merayap di antara pejabat dan warga yang mendengar kabar tersebut, menciptakan atmosfer duka yang mendalam. Namun, dari sini Gajah Mada mengambil peluang untuk membaca perasaan rakyat. Keyakinan Gajah Mada muncul ketika tangisan yang bergema di kota tersebut memberinya petunjuk bahwa rakyat sejatinya mencintai Raja Jayanagara dan menolak gerakan kudeta Rakuti. Dengan bijak, setelah memberikan klarifikasi bahwa raja sebenarnya selamat, Gajah Mada segera menyusun strategi untuk memadamkan pemberontakan. Dalam waktu yang relatif singkat, istana yang sempat jatuh ke tangan pemberontak berhasil direbut kembali oleh pasukan pimpinan Gajah Mada. Pergolakan itu mencapai puncaknya dengan kematian Rakuti. Walaupun sayangnya, kronik Pararaton tidak memberikan rincian tentang bagaimana sang pemberontak akhirnya tumbang. Yang pasti, keberhasilan memadamkan pemberontakan ini menjadi testamennya kepiawaian Gajah Mada dalam bermain siasat. Dengan kecerdikannya, Gajah Mada bukan hanya menyelamatkan tahta Majapahit, tetapi juga membentuk kembali narasi kejayaan kerajaan. Pemberontakan Rakuti yang mencoba menggoyahkan fondasi kekuasaan berakhir dalam keningan, mengukir lagi prestasi besar yang menjadi batu loncatan bagi Gajah Mada menuju Panglima Perang Mahapatih yang penuh kejayaan.